Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok 7 kelas B Akuntansi Internasional dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus dengan dosen pengampu Ibu Susana Himawati SE MSI. Kami di sini akan memaparkan materi bab 7 tentang pelaporan keuangan dan perubahan harga. Sebelum kami memaparkan materi, perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Anggota kelompok 7 terdiri dari saya, Fitri Ardianusi, NIM 2019-12157. Selanjutnya, Endini Retno Susilowati, NIM 2019-12109. Selanjutnya, Inung Pusparani, NIM 2019-12120. Selanjutnya, Karisma Yogi Fitriana dengan NIM 2019-12096. Pengertian perubahan harga. Untuk memahami perubahan harga, harus membedakan pergerakan harga umum dengan pergerakan harga khusus karena istilah tersebut mencakup konsep. Tingkat harga umum timbul ketika harga semua barang dan dalam perekonomian berubah. Daya beli unit moneter pun menguat atau melemah. Kenaikan harga secara umum disebut inflasi, sementara penurunan harga disebut deflasi. Inflasi tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter dan fiskal agresif yang bertujuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, biaya pemilihan umum yang terlalu besar, serta penyebaran inflasi internasional. Selanjutnya, mengapa laporan keuangan di masa perubahan harga berpotensi menyesatkan? Selama masa inflasi, nilai aset yang dicatat sesuai dengan biaya perolehannya jarang mencerminkan nilai kini dari aset tersebut. Nilai aset yang dikecilkan mengakibatkan dikecilnya pengeluaran dan dibesarkannya laba. Dari sudut pandang manajerial, pengukuran yang tidak akurat ini menimbulkan penyimpangan pada yang pertama, proyeksi keuangan berdasarkan data rangkaian waktu historis yang belum disesuaikan. 2. Anggaran yang menjadi dasar pengukuran. 3. Dasar kinerja yang gagal menahan pengaruh inflasi yang tidak terkendali. Sebaliknya, pendapatan yang dibesarkan dapat menimbulkan kenaikan pajak yang sebanding, permintaan dividen yang lebih banyak dari pemegang saham, tuntutan kenaikan gaji dari karyawan, dan kebijakan yang merugikan dari permintaan tuan rumah. Selanjutnya, prosedur akuntansi konvensional mengakibatkan laba dan rugi daya beli yang muncul dari hasil modal selama masa inflasi. Oleh karenanya, akan berguna jika mengakui pengaruh inflasi secara eksplisit karena alasan-alasan di bawah ini. Yang pertama, pengaruh perubahan harga bergantung secara parsial kepada transaksi dan kondisi perusahaan. Pengguna laporan keuangan tidak memperoleh informasi rinci mengenai faktor-faktor. Yang kedua, penanganan masalah yang diakibatkan oleh perubahan harga bergantung kepada pemahaman yang akurat terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, pernyataan manajer mengenai masalah yang diakibatkan oleh perubahan harga lebih dapat dipercaya jika perusahaan mengeluarkan informasi keuangan yang membahas masalah tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis penyesuaian inflasi. Rangkaian statistik yang bertujuan mengukur perubahan harga umum maupun khusus biasanya tidak berjalan secara bersamaan. Tiap perubahan harga memiliki pengaruh yang berlainan terhadap pengukuran posisi keuangan dan kinerja operasional dari suatu perusahaan dan diterangkan menurut tujuan yang berlainan pula. Selanjutnya, memperhitungkan pengaruh perubahan tingkat harga umum terhadap laporan keuangan disebut dengan model historical cost-constant, purchasing power, daya beli tiap biaya historis, dan akuntansi perubahan harga khusus disebut dengan model current cost, biaya kini. Selanjutnya, penyesuaian tingkat harga umum.
Jumlah mata uang yang disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum disebut mata uang tetap biaya historis atau setara daya beli umum. Jumlah mata uang yang belum disesuaikan disebut jumlah nominal. Sebagai contoh, di masa terjadinya kenaikan harga, aset berumur panjang yang dinyatakan dalam neraca dengan biaya peroleh awalnya disajikan dalam mata uang nominal. Dalam penyesuaian tingkat harga umum terdiri dari satu indeks harga. Perubahan tingkat harga umum diukur oleh indeks tingkat harga menurut rumus sigma P1 Q1 dibagi sigma P0 Q0 dengan P sama dengan harga komoditas dan Q sama dengan jumlah yang dikonsumsi. Indeks harga merupakan rasio biaya. Sebagai contoh, jika suatu keluarga beranggotakan 4 orang mengeluarkan $20.000 untuk membeli sejumlah barang dan jasa di akhir tahun pertama atau tahun pokok sama dengan awal tahun, dan $22.000 untuk membeli jumlah yang sama setahun kemudian atau awal tahun ketiga, maka indeks harga akhir tahun 2 adalah $22.000 dibagi $20.000 atau 1.100. Angka ini menunjukkan tingkat inflasi terbesar 10% selama 2 tahun. Selanjutnya, penggunaan indeks harga. Angka indeks harga digunakan dalam translasi jumlah uang yang dibayarkan di periode sebelumnya ke dalam setara daya beli di akhir periodenya. Rumus yang dipakai GPLC dibagi GPLTD dikali jumlah nominal TD sama dengan PPEC, di mana GPL sama dengan indeks harga umum, C sama dengan tahun berjalan, TD sama dengan tanggal transaksi, PPE sama dengan setara daya beli umum. Angka tingkat harga yang disesuaikan bukan merupakan biaya kini dari pos yang dipersoalkan, melainkan masih merupakan biaya historis. Angka biaya historis hanya sekedar disajikan ulang dalam unit baru, yaitu daya beli di posisi akhir, dengan rumus GPLC dibagi GPLAVG dikali pendapatan total sama dengan PPEC. Selanjutnya, objek penyesuaian tingkat harga umum. Ditinjau kembali pengertian umum dari laba perusahaan secara singkat. Secara tradisional, laba adalah bagian dari kekayaan yang dapat ditarik oleh perusahaan selama periode akuntansi tertentu, tanpa mengurangi kekayaan di bawah tingkat awalnya. Akuntansi konvensional menghitung laba sebagai maksimal yang dapat ditarik oleh perusahaan tanpa mengurangi modal uang awalnya. Selama masa inflasi, kekayaan perusahaan yang tidak terkait dengan aktivitas operasional pun berubah. Perusahaan ini berasal dari aset atau kewajiban moneter, klaim atau kewajiban untuk membayar sejumlah tetap uang di masa depan. Aset moneter mencakup kas dan piutang, yang pada umumnya kehilangan daya beli selama masa inflasi. Penyesuaian biaya kini. Akuntansi untuk perubahan harga khusus disebut sebagai model biaya kini. Model biaya kini berbeda dengan akuntansi konvensional dalam dua aspek utama, yaitu aktiva tetap dinilai berdasarkan biaya kini bukan biaya historis. Laba didefinisikan sebagai kekayaan bersih setelah pajak dari perusahaan, yaitu jumlah sumber daya yang dapat didistribusikan oleh perusahaan dalam suatu periode, atau tanpa pertimbangan komponen pajak, namun tetapi dapat mempertahankan kapasitas produktif atau modal fisik perusahaan. Salah satu cara untuk mempertahankan modal adalah dengan menyesuaikan posisi aktiva bersih awal perusahaan yang menggunakan indeks harga spesifik yang tepat atau penentuan harga langsung untuk mencerminkan perubahan dalam ekuivalen biaya kini aktiva selama periode berjalan. Selanjutnya, biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum. Opsi pelaporan ketiga bertujuan untuk menerangkan perubahan harga yang menggabungkan karakteristik model tingkat harga umum dan model biaya kini. Pengukuran ini disebut dengan model biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga, menggunakan indeks harga umum maupun khusus. Sesuai dengan model tingkat harga umum, tujuan model ini adalah mengungkap laba dan aset bersih pada ekuivalen daya beli akhir tahun perusahaan. Laporan laba rugi memuat informasi mengenai laba atau rugi daya beli pada pos-pos moneter indeks bersih.
Ciri khas dari model biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga adalah pengungkapan perubahan biaya kini dari aset non-moneter perusahaan setelah dikurangi inflasi. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan bagian perubahan nilai aset non-moneter yang melebihi atau kurang dari perubahan daya beli umum. 2. Kebijakan akuntansi. Yang pertama yaitu dasar penyajian laporan keuangan konsolidasi Grupo Modelo SA mencakup pengaruh inflasi terhadap informasi keuangan. Yang kedua, komparabilitas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi beserta catatannya dinyatakan secara konsisten dalam daya beli, yaitu daya beli Meksiko periode 31 Desember 2005 dengan menerapkan faktor yang diperoleh dari indeks harga konsumen nasional. Yang ketiga yaitu persediaan pos-pos direvaluasi dengan menggunakan metode biaya pengganti tanpa melebihi nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yang keempat yaitu aset tetap pos-pos dicatat pada nilai perolehannya dan disaji ulang dengan menerapkan faktor inflasi yang diperoleh dari indeks harga konsumen nasional terhadap nilai pengganti bersih yang ditentukan oleh ahli penilai harga independen periode 31 Desember 1996 dan terhadap nilai perolehannya jika dibeli setelah tanggal tersebut. Selanjutnya yaitu penyusutan pos yang dihitung berdasarkan nilai saji ulang aset tetap berdasarkan profitabilitas masa penggunaan yang ditentukan oleh penilai harga independen dan divisi teknis Grupo Modelo. Penyajian ulang ekuitas pemegang saham, komponen ekuitas pemegang saham diisi ulang dengan menggunakan faktor yang diperoleh dari indeks harga konsumen nasional dan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi pada jumlah saji ulangnya. Lanjutan dari kebijakan akuntansi yaitu defisit atas penyajian ulang ekuitas pemegang saham. Saldo akun ini terdiri dari atas jumlah pos-pos yaitu laba atau rugi kumulatif dari aset non-moneter induk dan laba atau rugi moneter kumulatif. Sebagai berikut, laba atau rugi kumulatif dari aset non-moneter induk pos ini merupakan perubahan kumulatif atas nilai aset non-moneter yang diakibatkan selain oleh inflasi umum. Pos ini dihitung jika metode beban khusus digunakan. Jika beban khusus lebih besar daripada indeks tersebut, maka laba akan diperoleh aset non-moneter induk. Jika tidak, maka rugi akan diperoleh. Yang terakhir yaitu laba atau rugi dari posisi moneter. Akun ini merupakan pengaruh inflasi terhadap aset dan kewajiban moneter meskipun nilai nominal keduanya tidak berubah. Jika aset moneter lebih besar daripada kewajiban moneter, maka rugi moneter pun dihasilkan. Walaupun nilai nominal tidak berubah, aset tersebut kehilangan daya belinya. Jika kewajiban lebih besar, maka diperoleh laba, karena kewajiban diselesaikan dengan uang yang daya belinya lebih rendah. Pengaruh ini dibebankan atau dipiutangkan pada laba sehingga menjadi bagian laba dari laba keuangan komprehensif. Pendekatan terhadap inflasi di beberapa negara. 1. Amerika Serikat. Pada tahun 1970, FASB mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan, yaitu Statement of Financial Accounting Standard atau SFAS nomor 33 yang berjudul Pelaporan Keuangan dan Perubahan Harga. Pernyataan ini mengharuskan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang memiliki persediaan dan aktiva tetap yang bernilai lebih dari 125 juta dolar atau total aktiva lebih dari 1 miliar dolar untuk selama 5 tahun mencoba melakukan pengungkapan daya beli konstan biaya historis dan daya beli konstan biaya kini. FASB menerbitkan panduan SFAS 89 untuk membantu perusahaan yang melaporkan pengaruh pernyataan atas harga yang berubah. Perusahaan pelapor didorong untuk mengungkapkan informasi berikut untuk 5 tahun terakhir. Yang pertama yaitu penjualan bersih dan pendapatan operasi lainnya. Yang kedua, laba dari operasi yang berjalan berdasarkan dasar biaya kini. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian daya beli moneter atas pos-pos moneter bersih. Yang keempat, kenaikan atau penurunan dalam biaya kini atau jumlah yang dapat dipulihkan, jumlah kas bersih yang diperkirakan akan dapat dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan yang lebih rendah dari persediaan atau aktiva tetap bersih dari inflasi atau perubahan tingkat harga umum.
Yang kelima yaitu setiap agregat penyesuaian translasi mata uang asing berdasarkan biaya kini yang timbul dari proses konsolidasi. Yang keenam yaitu aktiva bersih pada akhir tahun menurut dasar biaya kini. Yang ketujuh, laba per saham dari operasi berjalan menurut dasar biaya kini. Yang kedelapan yaitu dividen per saham biasa. Yang kesembilan, harga pasar akhir tahun per lembar saham biasa. Yang terakhir, tingkat indeks harga konsumen atau Consumer Price Index CPI yang digunakan untuk mengukur laba dari operasi berjalan. Pedoman SFAS nomor 89 juga mencakup operasi luar negeri yang disertakan dalam laporan keuangan konsolidasi perusahaan induk di Amerika Serikat. Perusahaan yang menggunakan dolar sebagai mata uang fungsional untuk mengukur operasi luar negerinya menggunakan perspektif mata uang induk. Oleh karenanya, akun-akun dalam laporan keuangan harus ditranslasikan ke dalam dolar, kemudian disesuaikan dengan inflasi di Amerika Serikat. Disebut dengan metode translasi saji ulang. Perusahaan multinasional yang menggunakan mata uang lokal sebagai mata uang fungsional untuk sebagian besar operasi luar negerinya menggunakan perspektif mata uang lokal. FASB memperbolehkan perusahaan untuk menggunakan metode translasi saji ulang atau menyesuaikan dengan inflasi asing dan kemudian mentranslasikannya ke dalam dolar Amerika Serikat. Dari itu, penyesuaian dengan data biaya kini yang bertujuan untuk menunjukkan inflasi dapat menggunakan baik dolar Amerika Serikat maupun indeks tingkat harga umum asing. Inggris, Komite Standar Akuntansi Inggris (ASC) menerbitkan pernyataan praktik akuntansi standar nomor 16 SSAP nomor 16 akuntansi biaya kini. SSAP nomor 16 berbeda dengan SFAS nomor 33 dalam dua aspek utama. Pertama, SSAP nomor 16 hanya menggunakan metode biaya kini untuk pelaporan eksternal, sedangkan SFAS nomor 33 mewajibkan akuntansi dolar konstan maupun biaya kini. Kedua, laporan biaya kini pada SSAP nomor 16 mewajibkan laba rugi maupun neraca biaya kini beserta catatannya. Sedangkan penyesuaian inflasi SFAS nomor 33 hanya berfokus pada laporan laba rugi. Standar Inggris memberikan 3 pilihan dalam pelaporan. 1. Menyajikan akun-akun biaya kini sebagai laporan dasar dengan dilengkapi akun-akun biaya historis. 2. Menyajikan akun-akun biaya historis sebagai laporan dasar dengan dilengkapi akun-akun biaya kini. 3. Menyajikan akun-akun biaya kini saja dengan dilengkapi akun-akun biaya historis seperlunya. Terkait pos-pos moneter, SFAS nomor 33 mewajibkan pengungkapan angka-angka laba dan rugi secara terpisah, sedangkan SSAP nomor 16 mewajibkan dua jenis angka yang mencerminkan pengaruh perubahan harga khusus. Jenis pertama, yang disebut sebagai penyesuaian modal kerja moneter, mengakui pengaruh perubahan harga khusus terhadap jumlah total modal kerja yang digunakan dalam operasi bisnis. Sama halnya dengan saldo laba atau rugi moneter yang disyaratkan oleh model tingkat harga umum. Penyesuaian ini mengakui bahwa barang dan jasa yang diperoleh perusahaan bersifat khusus dalam hal aset tetapnya jika dibandingkan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi publik. Jenis 2, yaitu yang disebut penyesuaian utang modal, memperhatikan dampak perubahan harga khusus terhadap aset non-moneter perusahaan. Misalnya, penyusutan, beban penjualan, dan modal kerja moneter. Brasil, inflasi yang sering dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis di Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia Tenggara, mengingat pengalamannya dengan inflasi di masa lalu, pendekatan yang dilakukan oleh Brasil terhadap akuntansi inflasi sangat informatif. Meskipun sudah tidak diwajibkan, akuntansi inflasi yang dianjurkan di Brasil dewasa ini terdiri atas dua pilihan pelaporan, Undang-Undang Perusahaan Brasil dan Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil. Sesuai dengan Undang-Undang Perusahaan, penyesuaian inflasi dilakukan dengan menyajikan ulang aset permanen dan akun-akun ekuitas pemegang saham dengan menggunakan indeks harga yang diakui oleh pemerintah federal sebagai alat ukur devaluasi mata uang lokal. Aset permanen terdiri dari aset atas aset tetap, gedung, investasi,
beban ditangguhkan beserta penyusutannya, dan amortisasi atau deflasi akun-akun. Akun ekuitas pemegang saham terdiri atas modal, cadangan pendapatan, cadangan revaluasi, laba ditahan, serta akun dengan modal yang digunakan untuk mencatat tingkat harga yang disesuaikan terhadap modal. Akun yang disebut terakhir berasal dari revaluasi aset tetap ke dalam biaya pengganti kininya, setelah dikurangi provisi penyusutan teknis dan fisik. Penyusutan inflasi terhadap aset permanen dan ekuitas pemegang saham diterima bersih dan kelebihannya diungkapkan secara terpisah dalam laba kini sebagai laba atau rugi koreksi moneter. Perusahaan yang terdaftar harus mengukur seluruh transaksi di tahun berjalan dengan menggunakan mata uang fungsional. Di akhir tahun, indeks tingkat harga umum yang berlaku mengonversikan unit daya beli ke dalam unit mata uang nominal. Selain itu, persediaan dimasukkan ke dalam aset non-moneter dan diukur kembali dengan mata uang fungsional. Pos-pos moneter tak berbunga dengan masa jatuh tempo lebih dari 90 hari didiskon pada nilai kininya guna mengalokasikan hasil laba dan rugi inflasi untuk tahun akuntansi yang sesuai. Penyesuaian neraca direklasifikasi dengan cara serupa sesuai dengan baris pos-pos pada laporan laba rugi. Contohnya, penyesuaian neraca dengan utang direklasifikasi sebagai pengurangan penjualan. Agar perusahaan-perusahaan berhasil tidak menyajikan dua jenis laporan keuangan dalam laporan keuangan mereka, Komisi Bursa Efek yang menggabungkan metode undang-undang perusahaan ke dalam metode akuntansi tingkat harganya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hal-hal terkait inflasi, laba dan rugi inflasi. Perlakuan terhadap laba dan rugi atau pos-pos moneter seperti kas, utang, dan piutang merupakan isu yang kontroversial. Survei yang dilakukan terhadap praktik-praktik di berbagai negara menunjukkan keragaman yang penting dalam hal ini. SSAP nomor 16 memiliki cara yang lebih baik untuk menangani pengaruh inflasi. Suatu perusahaan dapat mengukur daya beli yang dimilikinya untuk memperoleh barang dan jasa tertentu lewat indeks pengukur laba dan rugi moneter. Beban biaya kini dari saji ulang laba biaya historis selama inflasi dapat tertutup oleh pengurangan beban utang jasa yang digunakan untuk membiayai pos-pos operasional tersebut. Selanjutnya, laba dan rugi modal. Kenaikan biaya pengganti aset operasional bukan merupakan laba, baik terrealisasi maupun tidak. Perubahan biaya kini pada persediaan, pabrik, peralatan, dan aset operasional lain merupakan revaluasi terhadap ekuitas pemilik yang menjadi bagian dari laba yang harus dimiliki perusahaan guna mempertahankan modal fisik yang dimilikinya, sedangkan laba berdasarkan biaya kini merupakan pengukuran terhadap kekayaan bersih setelah pajak dari perusahaan itu. Selanjutnya, inflasi asing. Investor memerlukan laporan yang disesuaikan dengan tingkat harga khusus, bukan harga umum. Ini karena penyesuaian tingkat harga khusus model biaya kini menjadi penentu jumlah maksimal yang bisa dibayarkan oleh perusahaan sebagai dividen tanpa mengurangi daya produksinya. Prosedur penyesuaian tingkat harga dibagi menjadi 3. Yang pertama, menyajikan ulang seluruh laporan keuangan anak perusahaan baik domestik maupun asing dan induk perusahaan guna mencerminkan perubahan harga khusus. Yang kedua, mentranslasikan seluruh laporan anak perusahaan asing ke dalam setara mata uang domestik melalui suatu konstanta. Yang ketiga, menggunakan indeks harga khusus yang relevan dengan apa yang dikonsumsi perusahaan dalam perhitungan laba atau rugi moneter. Perspektif perusahaan induk mensyaratkan indeks harga domestik, sedangkan perspektif perusahaan lokal mensyaratkan indeks harga lokal. Menghindari double dip. Inflasi atas beban penjualan atau beban penyusutan bertujuan untuk mengurangi laba tersaji guna menghindari saldo laba yang seolah lebih besar. Namun,
Akibat hubungan terbalik antara inflasi lokal dengan nilai mata uang, perubahan nilai tukar pada rentetan laporan keuangan yang lazimnya disebabkan oleh inflasi memengaruhi laba tersaji dari perusahaan. Penyesuaian ini relevan untuk perusahaan multinasional atau MNC yang berbasis di AS yang menggunakan dolar sebagai mata uang fungsional untuk operasi luar negerinya sesuai dengan FAS nomor 52. Perusahaan mentranslasikan persediaan dengan menggunakan nilai tukar kini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.